Manusia-manusia yang belajar dzikir, yang udah lama ataupun yang baru, sanjungan dari orang mungkin datang. Apalagi kalau banyak pengikut, para pembisik, Bapak ini sudah cukup, wah luar biasa begini. Apalagi diberi karomah oleh Allah. Akhirnya rupa dengan karomah itu, memunculkan diri. Ana khairu minhum, aku lebih baik daripada yang lain. Jatuh pak marifatnya. Jatuh dikirnya inhitatun an himmatil aliyah. Jadi jatuh dari martabat yang tinggi ke martabat yang rendah. Karena apa? Min sahwatil khafiyah, terbujuk dengan pujian. Padahal kita tugas itu, hidup itu, selama hidup kita itu amamaka robaka. Datang pujian, depan kita itu Tuhan. Depan kita itu Tuhan kita, yang menguji kita, yang menciptakan kita, yang memerintahkan supaya ibadah kita. Kenapa? La ilaha latifatul qalbi wilayah Adam alaihi. Karena Adam pun pernah apa? Berdosa dalam dimensi syariat ya. Hakikat Adam tidak berdosa. Adam dipilih ke dunia ini untuk jailun fil ardi khalifah. Tapi dua-duanya ambil aja lah. Karena manusia kan, betul. Kita pakai bahasa manusia aja. Ya, dosa yang diampuni. Dengan apa? Melalui apa? Melalui taubat pada Allah. Dengan apa? Melalui perintah Allah. Kalau bahasa orang thariqat mah ditalkinkan dulu kepada Adam. Fatalaqqa Adamu mir rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka menerima pelajaran Adam dari Allah, cik bahasa orang thariqat mah menerima talqin. Fatalaqqa, menerima talqin. Siapa? Adam. Mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah. Maka fataba alaihi, maka menerima tobat Allah. Maka menerima tobatnya Adam. Allah. Karena memang Allah innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha menyayangi, mengasihi. Mudah-mudahan kita sedang mendapatkan innahu huwat tawwabur rahim. Amin. Hidupkan dengan Adam. Tersambung. Kapankah? Waktu usaha itu sekarang, bukan nanti di akhirat. Waktu wiridan itu sekarang, bukan nanti di barjah. Betul, Pak? Waktu sekarang. Karena firman Allah sendiri, "Falaisa hadza biyaumin biibadatin." Sekarang bukan waktu ibadah. Tatkala Allah itu bertajallilah. Bertajalli memperlihatkan zatnya yang zatnya wajibul wujud, yang mukhalafatul lil hadisi. Ini bukan dengan ilusi kita ya. Nah, ini diserahkan kepada Allah. Itu kan cara Allah, bukan cara kita. Nah, Allah bertajalli pada hari kiamah, yaumal kiamah. Maka fayakhirru lahu, semuanya manusia sujud. Maka Allah berfirman, "Qumu usakum." Bangunlah kepalamu dari sujud kamu itu. Bangun, karena pada hari ini bukan waktu ibadah. Jadi waktu ayeuna ibadah teh cik orang Sunda mah. Di waktu sekarang ibu dikir itu, bukan nanti. Nanti mah tinggal perhitungan. Maka Bapak pun menemui Adam, menemui Nuh, menemui Musa yang ada di hadis-hadis sahih itu. Tatkala hari kiamah kita akan menemui mereka bermiliar-miliar tahun ataupun berjuta-juta tahun. Tapi sekarang ditemukan, insya Allah tinggal pasang ATM saja nanti. Amin. Sudah aja, sudah sambungkan. La ilaha illallah. Itu kan yang dibawa Adam. Latifatul qalbi wilayah Adam, latifatul ruh wilayah Nuh dan Ibrahim, latifatus sirri wilayah Musa kalimullah, latifatul hopi wilayah Isa ruhullah, latifatul ahfa wilayah Muhammad Rasul. Yang mengisinya apa? Ilmu yakin
ainul yakin, hakul yakin. Ini semua ulul azmi ada kan? Ulul azmi yang mewakili 313 nabi dan rasul kan? Yang mewakili 124.000 nabi dan rasul kan? Semuanya apa tugasnya dari Allah itu? Risalahnya apa intinya? La ilaha illallah. Udah. Lalu diamalkan oleh bapak, lalu diamalkan oleh ibu, berarti sudah tersambung sekarang. Insya Allah mau capek ke di akhirat. Amin. Nah, maaf ya planet Jawa Barat tadi yang dibacakan. La ilaha illallah. Itulah hidupkan di sini. Tapi Adam pun di sini latifatul qalbi. Dari mana ya latifatul qalbi? Nurnya dari mana? Min nuri qalbi habibika, dari nur kolbunnya kekasih engkau ya Allah. Siapa min nuri qalbi habibika? Dari min nuri Muhammadin. Nyambung anta samsun, nyambung anta samsun anta badrun, nyambung kan? Nyambung, nurun ala nurin, nyambung. Karena yang ada di nur kolbun Adam pun min nuri qalbi habibika, dari nur cahaya kolbunnya Rasulullah. Yang ada di latifatul ruh, di Ibrahim Khalilullah, wilayah Ibrahim Khalilullah, wilayah Nuh alaihi salam dari mana? Nah, ini ruh kan, latifatul ruh, betul. Mirruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Di sini latifatul sirri temui oleh bapak dan ibu. Tidak usah nanti di akhirat. Di akhirat tinggal bersama-sama. Amin. Sekarang waktu bekerja, sekarang waktu wiridan. Malam yajro lam yahsud. Tidak menanam sekarang, tidak akan panen nanti. Tatkala menanam sekarang, panen nanti. Amin. Malam yajro, yang tidak menanam, tidak akan mendapatkan. Maka latifatus sirri dari mana? Min nuri sirri habibika, dari nur sirnya, rahasia kekasih engkau. Siapa? Dari nur Muhammad juga, Nabi Musa juga. Oleh bapak dan ibu dihidupkan dengan melewati latifatul ahfa dari nur Muhammad dulu kan, kelewat semuanya tuh sampai latifatul nafsi, sampai kepada puncaknya latifatul qalb. Di sini ini berarti menebar ke seluruh latifah, sirri, ruhi, sirri, khafi, dan ahfa. Walaupun bapak belum diperintah langsung misalnya, biar jalan sendiri. Karena Pangersa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin memakai dua sistem. Satu sistem otomatis, yang kedua sistem manual. Alhamdulillah kita dikasih manual. Walaupun bapak belum diizinkan, walaupun bapak belum minta misalnya, tapi cara mendaur ulang seorang Saihul Kamil Mukamil itu luar biasa. Maka tanamkan aja di kolbun. Biar tatkala bapak benar-benar mengamalkannya, jalan semuanya. Amin. Udah diotomatiskan di pabriknya. Alhamdulillah. La ilaha. Kan ada di antara thariqah yang lain, jadi minta izin ataupun apa gitu. Dengan suluknya begini. Ini itu juga bagus. Itu kan kapasitas mursyid masing-masing. Tajribahnya mursyid masing-masing. Tapi bapak mendapatkan Saihul Mursyid yang mengotomatiskan bapak. Kenapa? Mengikhtisor, meringankan, memudahkan. Itu tapi pak tidak dikondisikan dengan logika dan rekayasa. Karena memang dia kapasitasnya. Maka dikasihkan untuk bapak. Dikasihkan untuk ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jalan sendiri. Nah, inilah luar biasa. Sampai latifah semuanya dijalankan sendiri. Itu luar biasa. Saihul Mursyid. Luar biasa. Telah memberikan hadiah terbesar untuk bapak, untuk ibu, untuk saya, untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu bersamanya. Amin. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Luar biasa. Jadi bapak sedang bersama Nuh, Hud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi. Dimensi apa? Spiritual. Dimensi ruhaninya. Nuh dikir la ilaha, Ibrahim dikir la ilaha, Musa dikir la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, dikir la ilaha illallah. Bapak Ibu di Jamiul Huda, dikir la ilaha illallah. Tersambung bersamanya, tidak dekat, tidak jauh. Karena itu prerogatif Allah, bukan cara kita, bukan dengan kita, tapi kehendak anugerah Allah. La ilaha illallah. Insya Allah paham ya? Itu sekelumit aja lah dalam dimensi ruh itu. Maka hidup terus di sini. Akhirnya ibu diam, ingat Allah di rahmat Allah. Ibu diam, lupa Allah. Diam ibu, dilaknat Allah. Jauh kan? Laknat dan rahmat jauh kan? Jauh pangkang dari api. Wah, miliaran tahun. Harta, tenaga, ilmu, jabatan, popularitas, kaya raya, tapi hati lupa Allah. Berapa ribu hektar kekayaan kita? Mobil megah, rumah mewah, tatkala ajal tiba datang kepada bapak dan ibu, Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Apabila ajalmu tiba, wahai saudaraku, satu pun tidak bisa mengintervensi, ingin mendahulukan ataupun ingin mengundurkan. Kalau sudah waktunya mesti akan terjadi. Betul Pak? Lalu berpisahlah jiwa dan raga bapak dan ibu. Mana yang kau sombongkan? Mana yang kau angkuhkan? Bisakah ikut mobil mewah, rumah mewah, masuk liang kubur? Bisa enggak? Enggak. Maka tidak ikut. Anak pun ikut sampai pintu gerbangnya saja. Tidak ada yang mau ikut ke dalamnya. Betul? Tapi yang la ilaha illallah, yang diucapkan ibu, yang diingatkan ibu, ikut terus. Dia yang akan membela ibu, amin. Dia yang akan membela bapak, amin. Dalam kesendirian, keprihatinan. Bahkan bapak belum tamat belajar ma'rifatnya, belum tamat belajar mahabbahnya, maka Allah kasihkan bonus untuk dakirin dakirat. Maka Allah kirim dua malaikat, dua malaikat, yaitu untuk mendidik bapak, untuk mendidik ibu. Yang tadinya bapak bodoh, pas dibangunkan di yaumul mahsyar, maka bapak aliman wa arifan, amin. Siapa malaikat itu? Ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Ruhaniyatul nabi yang ada di Latifatul Ahfa bapak, tembus karena bapak selalu la ilaha illallah. Maka ruhaniyatun nabi akan mendidik bapak sampai akhir dunianya, amin. Yaumal jaza, sampai hari pembalasan. Tatkala bapak dibangunkan menjadi aliman, menjadi arifan, amin. Ya alim, ya arif, alhamdulillah. Nah, itulah kehidupan di akhir nanti. Ruhaniyatul wali siapa? Yang bersilsilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi, yang musalsal sampai beliau. Sekarang sudah ke 37 sampai ke bapak, berarti ini semuanya 38. Awas, 38 bukan seseorang, tapi bapak semua. Kenapa hanya untuk seseorang? La ilaha illallah. Kalau bapak menerimanya dari yang 37, berarti bapak 38. Boleh menulis di rumah bapak, bapak ke 38, tapi bapak bukan mursyid gitu. Nah, la ilaha, supaya nggak bingung kan. Nah, bukan berarti mengaku 38 berarti bukan mengaku mursyid, tapi silsilah itu syukuri oleh bapak. Jadi bapak terkait sampai Rasulullah, alhamdulillah. Masa tidak dinomeran? Nanti anak cucu bapak mau nanyakan, bapak yang keberapa? Ya ke 38. Gitu aja. Tapi bapak mursyid kamil mukamil, ada enggak ngaku enggak. Buat apa ngaku? Capek-capek ya Pak? Buat apa? Kamil itu apa? Sempurna. Mukamil menyempurnakan. Ngaca dulu apakah benar kita Tuhan. Kalau mengaku kita sempurna dan menyempurnakan, lupa
lupa bahwa itu adalah majaz sehingga mencapai bahasa hakiki, berarti kita menyaingi Allah. Tidak layak menemui Allah, mengaku sempurna seperti Allah. Na'udzubillahi min la ilaha. Siapa saja mudah-mudahan pokoknya selamat semuanya, amin. Dibimbing bersama murabbi, muallim, mursyid sampai Rasulullah, sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kan belajar dikir ini enteng bangga. Rayuan gombal syaitan dan nafsu kan selalu menggoda, betul Pak? Dulu ditanya, dikir udah berapa tahun Bapak? Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Lalu muncul perasaan, kenapa dagangku masih gini-gini aja? Nah, kenapa kehidupanku, proyekku, dan sebagainya kan gitu kan? Padahal Bapak sudah dipilih oleh Allah. Terbaik lagi pilihannya, karena dikrullahi akbar. Tatkala rayuan gombal itu datang, iya rasanya jenuh ya, cari lagi yang mana yang lebih manjur gitu, yang lebih manjur. Tidak ada yang melebihi la ilaha illallah. Jadi jangan dikolaborasi lagi, dihikmahkan ataupun diparanormalkan ya, karena dikir Bapak mah dikir ma'rifat untuk mengenal dat Allah yang malikul ma'bud. Maka fi'lul qalbi ma'rifatullah, gerakna hati Bapak jadi mengingat Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud, mengenal dat yang disembah Bapak. Maka ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Jadi Bapak diberi kekuatan oleh Allah sebelum sholat, Bapak diberi kekuatan mengenal dat yang memerintahkan ibadah. Dengan apa? Hidup hatinya, hudurul qalbi ma'allah. Hadir hati Bapak ingat itu ma'rifatul ma'bud. Di waktu sholat pun jadi ma'rifatul ma'bud. Sesudah sholat pun jadi ma'rifatul ma'bud. Mudah-mudahan abadi selamanya. Amin. La ilaha illallah. Awas, kadang-kadang datang cacian ataupun pujian, betul Pak? Datang cacian dan pujian, bagaimana caranya? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau diumpamakan, kalau hari Agustus kan, hari kemerdekaan biasanya suka banyak apa namanya, lomba-lomba kan. Nah, terutama mari kita tarik seperti apa kita? Harus seperti yang lomba bawa kelereng, betul? Di sendok. Tatkala Bapak bagian nomor ini Pak Adenya, Pak Agus, Pak Ujang. Nah, walaupun pujian teman Bapak, bobotoh Bapak kata orang Bandung, pendukung Bapak memuji, Bapak ini hebat, Bapak ini akan mendapat hadiah, Bapak ini begini. Udah aja Bapak jangan dilirik, terus aja. Karena ini takut jatuh, betul. Tapi kalau Bapak melirik pujian, tersanjung dengan pujian, jatuh. Betul. Manusia-manusia yang belajar dzikir, yang udah lama ataupun yang baru, sanjungan dari orang mungkin datang. Apalagi kalau banyak pengikut, para pembisik, Bapak ini sudah cukup, wah luar biasa begini. Apalagi diberi karomah oleh Allah. Akhirnya rupa dengan karomah itu, memunculkan diri. Ana khairu minhum, aku lebih baik daripada yang lain. Jatuh Pak marifatnya. Jatuh dikirnya inhitatun an himmatil aliyah. Jadi jatuh dari martabat yang tinggi ke martabat yang rendah. Karena apa? Min sahwatil khafiyah, terbujuk dengan pujian. Padahal kita tugas itu, hidup itu, selama hidup kita itu amamaka robaka. Datang pujian, depan kita itu Tuhan. Depan kita itu Tuhan kita yang menguji kita, yang menciptakan kita, yang memerintahkan supaya ibadah kita. Kenapa dengan rayuan gombal pujian yang lain kita sehingga perkata sana? Dipuji, diangkat karena memang pintu gerbang menuju wali itu pembukaannya dzikrullah. Maka tatkala merasa dikirnya udah merasa hebat, merasa kuat, akhirnya merasa jadi wali. Akhirnya pesan dengan pembisik, iya oleh kamu aja perbesar nanti banyakan ya di Facebook ataupun di apa, bahwa aku sudah cukup jadi wali. Nggak bisa dengan cara begitu, kecuali kalau wali daya boleh, ataupun wali kukun boleh, ataupun wali kota boleh, hasil pemilu. Kalau wali mursyid itu hanya Allah dan hamba yang tahu, dan detak jantung manusia yang akan paham, karena ridho lillah, karena Allah. Nah, mudah-mudahan dalam dunia yang semakin menggiurkan ini bermacam cara. Kalau nafsu sudah dijebak dengan rayuan gombal, godaan nafsu dan syaitan, akan menjadikan tolabud dunya bi amalil akhirah. Akan dijadikan apa? Merayu, ingin memiliki dunia dengan amalan akhirat.
Naudzubillahi min. Tapi bapak di sini mah insyaallah tolabul akhirah bi a'mali dunya. Amin. Maka menyerahkan tenaganya, hartanya, ruang dan waktu ingin mencapai selamat di akhirat. Amin. Dunia dan akhirat, dan ingin sampai ke hadirat Allah. Nah, tatkala ada cacian, udah aja dihina di apapun juga, seperti bawa kelereng, terus aja, jangan dilirik. Ya, dikir apa itu? Kok kepalanya dikirikan, ke kanankan, ke ataskan, apa-apaan itu bid'ah. Terus aja dikir bapak. Amin. Karena yang benci dan yang memuji itu bukan urusan bapak. Bapak ini urusannya bapak dengan Allah. Amin. Maka la ilaha insya Allah selamat. Amin. La ilaha. Itulah kan yang nyaci juga suka banyak olok-olok, begitu Pak? Kenapa dikir kok keras-keras? Enggak keras-keras, asal jangan teriak-teriak aja, dikir biasa-biasa aja. Kenapa kok digerakkan ke atas, ke kanan, ke kiri? Enggak apa-apa. Kata sebagian misalnya, sebagian saudara kita mengatakan apa? Bid'ah. Enggak bid'ah, enggak. Karena itu kepala bapak kok. Betul. La ilaha. Tidak mengada-ada. Kepala bapak itu hak bapak. La, boleh kan? Ilaha illallah. Yang bid'ah itu tatkala kepala bapak digerakkan dengan membaca dzikir, lalu kepala bapak disentakkan kepada kepala orang lain. Nah, itu bid'ah, enggak boleh. Kalau kepala bapak menggerakkan itu kan harokah. Harokah itu kan al-harokatu barokah. Gerakan untuk menjadikan diri kita menghamba di hadapan Allah. Apalagi ucapannya kalimat tauhid. La ilaha barokah dari Allah. Berangkatnya bapak ke sini barokah. Lalu bapak mengucapkannya barokah dari Allah. Lalu bapak menggerakkan badannya barokah. Jangan kaku dalam beragama. Mudah-mudahan terus kita dibarokahkan Allah. Amin. La ilaha illallah. Kok suaranya kompak-kompak, keras-keras? Alhamdulillah. Kata mereka yang gak senang berlebihan, alhamdulillah. Ya berlebihan berarti bapak sudah dinilai lebih. Alhamdulillah. Padahal bapak belum merasakan melebihi, betul. Belum merasakan kita bisa lebih-lebih, bahkan kurang terus kita, betul. La ilaha. Kalau bapak cinta kepada seseorang, waktu dulu muda, punya uang 10.000, dipinta uang oleh sang kekasih 5.000, mesti dikasihkan yang 10.000-nya juga, betul. Karena apa? Karena cintanya lebih. Kalau cintanya kurang, pinta 5.000, 3.000 gak mau ngasih, betul. Nah, maka la ilaha illallah. Berlebihan dikir itu berlebihan. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang gak senang, oh tuh grup Ya Latif tuh grup KDI tuh kelompok dikir, menurut kita alhamdulillah. Jadi kadang-kadang hinaan mereka, olokan mereka jadi doa juga buat bapak. Amin. La ilaha illallah. Nah, itulah mudah-mudahan. Jadi tatkala bapak lillah, berjalan lillah, ada pujian, ada cacian, jadi akhirnya yang mencaci pun juga jadi doa buat bapak. Amin. Doa keberkahan. Hikmahnya jadi doa buat bapak untuk keberkahan, keselamatan di dunia dan maka padkuruni adkurkum. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita.